Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita janjikan, kajian kitab Al-Jami kita selang-seling dengan fikih salat. Dan untuk memulai kajian salat ini, karena pembahasannya juga banyak, kita mulai dari fadlus salati fil islami, tentang keutamaan salat di dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salat ini ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah rukun Islam yang lainnya. Di antaranya dari segi kewajibannya, di mana salat itu diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul di Sidratil Muntaha, dan tidak ada perantara antara Allah dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu diwajibkan dengan perantara Jibril, seperti puasa, zakat, haji, itu semua lewat perantara Jibril. Tapi sholat tidak, dia langsung antara Allah dengan Rasul tanpa perantara. Kemudian yang kedua, kewajiban sholat itu diwajibkan di langit, sementara kewajiban rukun Islam yang lainnya diwajibkan di bumi. Kemudian juga yang ketiga, bahwa sholat itu adalah undangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat peristiwa kesedihan yang menimpa Rasul karena kematian pamannya Abu Talib, kemudian kematian istri tercintanya Khadijah, belum lagi gangguan yang semakin aktif yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik, maka Rasul memberikan hadiah. Allah memberikan hadiah kepada Rasul untuk menenangkan hati Nabi, maka diundanglah sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian yang keempat juga, salat ini satu-satunya ibadah yang menjadi penopang dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa salat itu tiangnya agama. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul mengatakan, Rasul amri al-islamu wa amuduhu salatu wa dhirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Bahwa pokok urusan hidup manusia itu adalah Islam. Perhatikan Bu, pokok urusan hidup manusia itu adalah Islam. Artinya Islam itu harus lebih banyak dikonsumsi dibandingkan makan dan minum. Kalau makan minum itu 2 atau 3 atau 4 kali makan dalam sehari itu sudah cukup. Tapi Islam tidak. Setiap hentakan nafas kita itu perlu Islam. Makanya kalau kita bicarakan Islam. Kalau kita ngobrolkan Islam. Kalau kita ngerumpilah tentang Islam. Kalau kita hendak tulislah tentang Islam. Karena Islam itu bukan hanya sebatas di masjid, di majelis ta'lim, tapi Islam juga menyeluruh di rumah, pada tetangga, di jalan, di pasar, di kantor. Di semua lini kehidupan manusia itu ada Islam di situ. Karena dia adalah pokok urusan hidup kita.
Lah pokok urusan hidup yang mulia Islam ini ditopang dengan sebuah tiang. Lah tiang itulah sholatnya. Kalau saya boleh analogikan seperti ini, Bu. Ibu buat tenda. Tiang tengahnya itu sholat. Sementara pasak-pasaknya itu ya zakat, ya puasa, ya haji. Itulah pasak-pasaknya. Jadi kalau seandainya pasak itu tercabut satu, itu tidak akan roboh tenda. Yang kedua, pasak tercabut, tidak akan roboh tenda. Atau sekalipun semua pasaknya tercabut, tidak akan roboh tenda kalau tiangnya kokoh. Tapi pasak-pasak itu walaupun menancap, tapi yang roboh itu tiangnya, dipastikan tenda itu roboh. Itulah sholat kedudukannya dalam Islam. Dia bisa merobohkan agama. Makanya kemudian Nabi SAW membedakan antara kita orang Islam dengan orang kafir itu di sholat. Maka siapa yang meninggalkannya bisa kafir. Ini yang belum dipahami di masyarakat. Aneh kita lihat di masyarakat itu. Kalau datang Ramadan, sak preman-preman itu puasa, Bu. Alasannya udah nggak sholat masa nggak puasa katanya. Dia tidak sholat tapi dia puasa kan gitu. Harusnya pentingkan dulu sholat baru mementingkan yang lain. Bahkan ada sebagian orang yang tidak pernah sholat kemudian mereka puasa Ramadan, itu masih memperhatikan sunnah-sunnah Ramadan. Contoh umpamanya kalau buka mereka masih nanya kurma tuh. Mana kurmanya? Untuk apa kurma? Ini kan sunnah Nabi katanya. Sama kurma ingat dia. Tapi sama sholat 5 waktu tak ingat pula. Tapi kalau sudah mau dekat maghrib, itu telinganya peka, Bu, kapan azan. Tapi bukan untuk sholat, untuk buka. Habis buka tak sholat pula dia. Rupanya menunggu azan itu untuk buka puasa. Nah ini kan terjadi di masyarakat. Padahal Nabi SAW mengatakan bahwa sholat itu yang pertama kali dihisab. Kalau dianggap baik sholatnya, maka amal-amal yang lain itu dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak dianggap baik, jangan harap yang lainnya juga dianggap baik. Makanya dari sini Nabi SAW menjadikan sholat itu sebagai tiang dalam agama. Kalau sampai robohlah agama kita. Maka jangan pernah meninggalkan sholat, itu sama dengan merobohkan agama. Ya. Baik kita rinci saja per poin biar bisa dicatat tentang keutamaan sholat ini. 1. Sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya baik dosa-dosa lisan, baik dosa-dosa perbuatan, baik dosa-dosa hati, itu semua bisa dicegat dengan salat. Kok bisa? Perhatikan Bu dalam salat itu. Dalam sholat itu Bu, saya, ibu atau siapapun pasti membaca surah Al-Fatihah minimalnya 1 hari itu 17 kali. Dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepadaku dengan hidayahmu yang lurus, ke jalan yang lurus. Artinya dalam sholat itu kita meminta taufik kepada Allah. Meminta agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Dan yang menyadarkan manusia sehingga dia tidak mengucapkan kalimat kecuali yang santun, tidak melakukan kecuali yang sesuai dengan koridor hukum, tidak mungkin juga melakukan kemungkaran, dosa besar, itu karena hidayah. Artinya kalau seandainya doa-doa kita dalam sholat meminta hidayah taufik itu Allah kabulkan, itulah kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan pun muncul, kenapa ada orang sholat masih riba, masih gibah, masih namimah, masih kemudian bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik? Boleh jadi ketika dia membaca surah Al-Fatihah, terkhusus ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia tidak khusyuk.
dia tidak benar-benar meminta agar diberikan hidayah. Kalau dia benar-benar meminta dan sungguh-sungguh meminta hidayah, pasti Allah akan berikan hidayah. Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh meminta hidayah, Allah kasih hidayah. Makanya di sini salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Yang kedua, bahwa seafdol-afdolnya amal setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu salat. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling afdol. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali as-salatu li waqtiha, salatlah tepat waktu. Baru kemudian cerita birrul walidain, kemudian cerita jihad. Bayangkan, salat diutamakan dibandingkan birrul walidain dan dibandingkan jihad. Padahal birrul walidain itu jelas keutamaannya, apalagi jihad masuk surga tanpa hisab kan Bu? Ya, karena salat itu adalah hak yang wajib kita tunaikan kepada Allah. Kalau birrul walidain itu hak yang wajib kita tunaikan kepada makhluk. Makanya salat didahulukan. Disitulah kenapa salat itu seafdol-afdolnya amal setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, salat itu bisa menggugurkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempermisalkan sebuah sungai yang ada di depan rumah. Seandainya Bu, di depan rumah itu ada sungai. Sungai itu mengalir dari sumbernya, jernih, tidak ada kotoran. Kemudian ibu mandi sehari 5 kali. Kira-kira bersih enggak Bu? Bersih lah Bu. Bisa juga masuk angin tuh. 5 kali mandi sehari, bersih. Ya, kadang ada yang enggak mandi pakai parfum saja ke pengajian. Ya, wangi juga padahal tak mandi. Cemana kalau dia mandi? Ya, mandi 5 kali lagi sehari, bersih lah. Lah disitulah Rasul mengatakan, begitulah salat 5 waktu. Seperti Anda mandi 5 kali dalam sehari, bersih itulah juga salat 5 waktu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, bukan hanya membersihkan dosa-dosa kita. Setiap kita salat gugur dosa kita, setiap kita salat gugur dosa kita. Tapi lebih daripada itu, keburukan-keburukan kita itu bisa dihapuskan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Dari salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, artinya dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi, dan begitu seterusnya Bu. Antara 2 salat itu, kalau kita betul-betul tadi subuh salat dengan baik, nanti sebentar lagi zuhur salat dengan baik, kemudian asar salat dengan baik, maka antara subuh dengan zuhur di tengah-tengahnya Bu, itu keburukan-keburukan kita akan dihapus. Nah ini kan luar biasa. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, salat ini nurun li sahibiha. Dia akan menjadi cahaya bagi pemiliknya. Tidak hanya di dunia cahaya itu, tetapi juga cahaya itu akan menerangi dalam kuburannya. Bahkan akan menolong saat kita berada di titian yang gelap gulita, akan dimunculkan cahaya itu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, hadis yang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW satu hari menyebutkan kepada kami para sahabat tentang keutamaan salat. Apa kata Rasul? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Walam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Ka'b. Apa kata Rasul? Barang siapa yang menjaga salat, ibu menjaga salat 5 waktu, maka dia akan memperoleh cahaya, bukti dan keselamatan. 3 keutamaan.
Pertama cahaya, yang kedua bukti, dan yang ketiga keselamatan. Kapan itu? Pada hari kiamat. Tapi lihat sebaliknya. Orang yang tidak menjaga salat, kata Rasul, dia tidak akan punya cahaya, dia tidak akan punya bukti di hadapan Allah, dan dia tidak akan selamat pada hari kiamat. Bahkan lebih parah lagi, kata Rasul, nanti pada hari kiamat nerakanya akan disamakan dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan dengan Ubay ibn Khalafid. Subhanallah, ini bukan main-main ancamannya. Ya. Jadi orang yang meninggalkan salat itu, Bu, mereka satu neraka dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dan dengan Ubay ibn Ka'ab. Subhanallah. Kenapa kemudian digabungkan dengan orang-orang brengsek kayak gini, Bu? Ya. Qarun itu, atau Haman, atau Fir'aun, ataupun Ubay ini, pertama, di sini Rasul mengurut dengan sebutan Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa? Congkak, karena dia merasa berkuasa. Kenapa kemudian Haman juga ikut-ikutan menjadi penghasut Fir'aun sehingga memusuhi Nabi Musa? Karena dia penjilat pemerintah, menteri penjilat, Haman itu. Kenapa kemudian Qarun juga sama menolak ajakan Nabi Musa? Karena dia merasa kaya, Musa miskin. Kenapa Ubay ibn Khalaf dia memusuhi Nabi SAW? Karena dia merasa pedagang paling hebat, paling sukses di zaman itu. Dari sini kita tahu bahwa 4 perkara yang melalaikan salat. Pertama kekuasaan, yang kedua menjilat penguasa, yang ketiga perniagaan, dan yang keempat kekayaan. Itu yang menjadikan orang itu lalai dari salat. Pertama kekuasaan. Kekuasaan itu melalaikan manusia dari salat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena otaknya hanya bagaimana caranya berkuasa, enggak peduli dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga para penjilatnya. Begitu juga sebuah peniaga, kalau dia sudah terhubung hatinya dengan harta, dia lupa dengan Allah itu. Begitu juga orang kaya. Kaya itu sering saya katakan dia sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Orang kalau sudah kaya itu jarang ingat Allah, Bu. Karena apa? Karena alat maksiat ada di tangannya. Kekayaan. Dia bisa apa saja dengan uangnya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang menjaga salat itu, maka mereka akan diberikan cahaya. Lihat wajah-wajah orang salat itu. Wajah-wajah orang salat itu bersinar, di dunia saja bersinar, karena mereka selalu dibasuh dengan air wudhu. Nggak perlu, Bu, pakai skincare, Bu, ya, biar ngejreng wajahnya. Wudhu saja itu sudah bisa merawat kulit wajah Ibu itu. Coba orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu itu, walaupun mereka pakai lipstik, pakai apa, bedak macam-macam itu, iya, ketika pakai bedak aja menor, kena hujan habislah tuh. Ya. Jadi sholat ini di dunia saja memberikan cahaya, apalagi dalam kubur. Sementara kubur itu kan dasarnya gelap, tapi orang yang senantiasa menjaga sholat, maka kuburannya akan terang. Dan kelak pada hari kiamat juga cahaya orang salat itu akan menerangi titian, sehingga orang yang melintas titian itu mereka tidak akan jatuh. Ya, karena orang jatuh itu kan karena gelap, Bu. Bisa nabrak sana nabrak sini, ya. Ini yang kelima. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang salat. Jadi nanti pada hari kiamat kalau Allah takdirkan masuk surga, maka sorga orang-orang yang menjaga sholat itu berbeda dengan sorga-sorga yang lainnya. Orang kalau gemar sholat di dunia, maka dia akan ditingkatkan derajatnya di sorga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, ketika bicara soal keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi SAW, basyaril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah.
hadis daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kathratis sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan." Wajib atas kamu memperbanyak sujud wahai Thauban. Karena tidaklah seseorang sujud karena Allah satu kali sujud saja itu sudah akan mengangkat derajatnya. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa salat. Ya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, bahwa semua orang ingin berjumpa dengan Rasul kan. Saya, ibu atau siapapun lah yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti keinginan kita kan berjumpa dengan Nabi kan, Bu. Karena bagaimanapun kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu luar biasa. Kalau bukan sudah tidak mengenal agama, sudah rusak akalnya, rusak kehormatannya, rusak segalanya. Tapi dengan kelahiran Rasul, kemudian dengan adanya Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia menyelamatkan kita semuanya. Tentu kita akan rindu berjumpa dengan penyelamat kita. Di dunia mustahil, karena jarak kita dengan Rasul sudah beda zaman. 14 abad yang silam Rasul meninggal. Tapi mungkinkah kita bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin, kalau kita bisa masuk surga. Dengan cara apa? Salat. Ya. Makanya ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu anak kecil, Bu. Usianya 10 tahun. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Tapi walaupun usia 10 tahun, dia itu suka membantu Nabi. Dia jarang disebutkan tidurnya di dekat-dekat rumah Nabi. Jadi dia terus terjaga di malam hari. Karena Rasul itu terkadang bangun di malam hari, entah dia butuh air wudhu, entah dia butuh sandal, butuh siwak, atau kebutuhan lainnya lah di malam hari. Lah yang selalu menyiapkan itu semua adalah Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Padahal usianya 10 tahun, Bu, tapi sudah mengabdi kepada Nabi. Jadi karena kebaikannya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini, maka Nabi SAW ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah ini karena kebaikannya. Dan ingat, ini disebut wafa namanya, Bu ya. Akhlak Rasul itu salah satunya wafa. Wafa itu sering saya katakan, kalau ibu berbuat baik kepada saya 1 kali, saya akan berbuat baik kepada ibu 10 kali. Itu disebut wafa. Dan itu akhlaknya para nabi, akhlaknya para ulama. Jadi biasakan, Bu, ibu itu punya akhlak wafa. Ya, wafa itu kalau ada orang berbuat baik kepada ibu 1 kali, ibu balas 10 kali. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak wafanya luar biasa. Jadi Nabi mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabi'ah, sal, mintalah, aku akan beri. Mintalah sesuatu, aku akan beri. Rabi'ah ini umur 10 tahun, Bu. Pertanyaannya, Bu, kalau ibu punya anak umur 10 tahun, kemudian bapaknya ngomong sama anaknya, nak, ingin apa? Kira-kira jawabannya apa anak ibu tuh? Ingin handphone kan, Bu ya? Ya ingin handphone lah, Bi. Ya itu apalagi gadget, ingin Android, ingin apalah, pokoknya berhubungan dengan game lah biasanya. Tapi lihat Rabi'ah ibn Aslam, karena dia memang kehidupannya juga di sekitar Nabi, di lingkungan orang baik. Ketika Rasul mengatakan seperti itu, apa dia mengatakan apa? As'aluka ma'aka fil jannah. Rasul, aku hanya ingin bersamamu di sorga. Aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Subhanallah. Apakah Nabi SAW menolak? Tidak. Rasul hanya mengatakan kepada Rabi'ah, kalau begitu baik, awa ghairu dzalik, ada enggak yang lainnya? Kata Rabi'ah, tidak ada Rasul, itu saja. Wadak. Maka Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantu
supaya Allah mengabulkan keinginanmu menjadi temanku di sorga, perbanyak sholat, perbanyak sujud. Dari sini istinbat para ulama, hadis mengatakan bahwa di antara perkara yang bisa menjadikan kita berjumpa dengan Rasul, walaupun seandainya sorga kita akan berbeda dengan sorga Rasul, tentu tidak mungkin sama sorga kita dengan sorga Nabi, tapi Nabi SAW bisa berkunjung menemui kita dengan cara apa? Perbanyak salat. Ya, ini juga diantara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang nomor 8, bahwa semata-mata berjalan kaki ke masjid untuk sholat, itu setiap langkahnya saja sudah dicatat pahala, dihapuskan dosa dan diangkat derajat. Itu jalan kakinya, Bu, belum sholatnya, baru jalan kakinya. 1 langkah mendapatkan pahala, 2 langkah menghapuskan dosa, 3 langkah mengangkat derajat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat wajib, maka setiap langkahnya 1 langkah menghapus kesalahan dan 1 langkah mengangkat derajat. Subhanallah, ya. Kalau jalannya saja sudah dapat pahala, macam mana sholatnya? Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, jadi sholat ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi tentu yang dimaksud di sini dosa kecil, Bu, ya. Kalau dosa besar tidak bisa digugurkan dengan sholat. Dosa besar itu harus taubatan nasuha. Tapi maksudnya di sini dosa-dosa kecil, dan berapa banyak kita melakukan dosa kecil setiap harinya, Bu. Kadang-kadang ibu jalan di jalan raya, di mall, atau tengok YouTube, atau tengok apa gitu kan. Kadang-kadang kita nengok aurat, tidak sadar, ya. Jadi ini dosa kecil. Tapi kan setiap hari ya kita melihat aurat. Ada orang yang mungkin sama akhwat, yang satunya udah ngaji pakai jilbab, yang satu masih awam pakai rok mini. Kan nggak boleh juga wanita dengan wanita melihat aurat, kan, Bu. Nah, itu aja udah dosa, tapi kan dosa kecil. Lah, salat ini bisa menggugurkan dosa-dosa itu. Walaupun ada sebagian para ulama berpendapat dosa besar pun bisa digugurkan dengan salat. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, bahwa para malaikat akan mencari orang-orang yang salat. Akan mencari orang-orang yang salat, kemudian akan bersolawat. Artinya bersolawatnya malaikat itu memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Jadi malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya dalam rangka memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa gitu ya. Kita dicari malaikat. Kemudian yang nomor 13, nomor 12, bahwa 12 11 maunya cepet-cepet aja nih. 11 ya. Yang nomor 11, bahwa pahala orang yang keluar untuk sholat itu sama dengan pahala haji, Bu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatil maktubah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi sudah berwudu untuk melaksanakan salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajj, maka pahalanya sama dengan haji. Subhanallah. Coba hanya niat dari rumah, berwudu, kemudian ke masjid, salat 5 waktu, balik lagi, itu pahalanya sama dengan haji. Kan luar biasa, Bu. Coba kalau orang yang 5 waktu, ya kan, rajin ke salat, ke masjid, balik lagi, berarti kan 5 waktu lah didapat pahala haji itu. Itu kalau dikasih titel haji itu haknya udah banyak kali, Bu. Ya. Karena bolak-balik kan itu. Gimana kalau anak-anak sudah haji? Ya.
Toh, balik lagi, nggak usah cerita anak-anak haji. Kemudian yang nomor 13, 12, loncat lagi. Yang nomor 12, intidharuha ribatun fi sabilillah. Menunggunya saja itu sama dengan orang yang menunggu di perbatasan ketika perang. Namanya ribat. Pahala ribat itu kan besar, Bu. Kalau orang meninggal ketika ribat menjaga perbatasan saat perang itu, kalau dia mati kan nggak ada dapat fitnah kubur itu. Fitnah kubur nggak ada, pertanyaan malaikat nggak ada orang-orang yang ribat itu. Lah orang yang menunggu sholat sebelum sholat, kata Nabi SAW, wantidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Orang yang menunggu sholat ke sholat berikutnya itu sama dengan ribat, sama dengan ibu menunggu perbatasan, menjaga negara, jangan sampai dicaplok, jangan sampai dijajah. Dia mempertahankan negaranya. Dan kalau meninggal orang yang ribat itu nggak ada fitnah kubur. Lihat bagaimana Nabi SAW menyamakan pahala nunggu sholat, Bu, bukan sholat, nunggu sholat itu sama dengan nunggu di perbatasan. Jadi umpamanya kalau ibu di rumah gitu kan sholat tadi subuh, ya hatinya terpaut, pengen kapan duhur kok lama, dia pokoknya rindulah dengan duhur. Nanti duhur selesai, rindu ingin sholat asar. Ya, jadi hatinya itu terpaut dengan sholat, Bu. Nah itu sama dengan ribat. Kayak bapak-bapak, umpamanya bapak-bapak kan suami-suami ibu yang punya suami, kalau sholat maghrib itu kan ke isya sebentar. Suruhlah bapak-bapak itu jangan pulang, Pak, kalau habis maghrib itu ngajilah di masjid, pulangnya isya sekalian sholat. Nah itu udah ribat, Bu. Ya, karena ada orang-orang itu kalau datang waktu sholat itu kayak gimana gitu. Aduh, ntar sholat, azan lagi. Kayak orang kayak gitu, Bu, ya kan? Kayak gimana gitu, kayaknya jadi beban sholat itu. Karena ada orang-orang yang kayak gitu tuh, Bu. Apa itu ibu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa ada orang yang menjadikan sholat itu beban. Harusnya itu kan sholat itu kebutuhan. Kalau beban itu begini, Bu, bedanya beban dengan kebutuhan itu. Kalau sholat itu dijadikan beban, kayak orang bayar hutang, Bu. Plong, udah bayar hutang, plong. Nah itu namanya beban, Bu. Jadi kalau tadi sudah sholat subuh itu, aduh enak, kayak yang bayar hutang. Tapi kalau orang yang menjadikan sholat itu kebutuhan, itu memang butuh sama sholat kan. Kapan lagi sholat, kapan dia belum rasa plong karena ingin sholat lagi. Itulah bedanya kebutuhan dengan beban. Lah kebanyakan saya, ibu atau siapapun gitu ya, kebanyakan mungkin level sholat kita ini masih beban lah. Ya, jadi kalau sudah sholat plong, tuh alhamdulillah sudah sholat katanya tadi. Coba tadi nggak sholat. Nah ini sholat kita harus lebih ditingkatkan lagi, karena jangankan sholatnya, nunggu sholatnya saja sama dengan ribat. Luar biasa, ya kan? Kemudian juga sholat ini disebutkan idza tatahhara wa kharaja ilaiha fahuwa fi salatin. Jadi kalau seandainya seseorang itu bersih dari hadas kecil, hadas besar, kemudian dia sholat, selepas sholat dia menunggu sholat lagi kayak tadi, bukan hanya sekedar ribat, Bu, pahalanya, tapi ibu dianggap sholat. Jadi dari sholat ke sholat, kalau sholat pertama ke sholat kedua itu karena sebuah kerinduan ingin melaksanakan sholat berikutnya, maka sela-sela dari sholat ke sholat itu ibu dianggap sholat. Coba, Bu, kalau seandainya dari isya ke subuh, ibu rindu ingin sholat subuh, sampailah ibu tertidur, maka dari isya ke subuh itu dianggap sholat saat tidur-tidurnya. Nah, luar biasa, Bu, ya kan? Inilah diantara rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, ya. Dan orang yang banyak sholat di dunia artinya orang yang banyak berdiri. Siapa yang banyak berdiri di dunia, maka dia akan sedikit berdiri di akhirat. Siapa yang banyak berdiri sholat di dunia, maka dia akan sedikit berdiri di akhirat, di padang mahsyar. Tapi siapapun yang sedikit berdiri di dunia, jarang sholat,
maka dia akan lama berdiri padang mahsyar. Naudzubillah. Ya. Maka ini keutamaan salat yang luar biasa. Ini secara umum keutamaan salat 5 waktu. Kita rinci sekarang. Kita mulai dari subuh dulu ya. Jadi salat subuh ini ulama menyebutnya dengan salat wusta. Kan menjadi khilaf ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta." Jaga oleh kalian salat 5 waktu, terutama salat wusta. Kenapa begitu istimewa salat wusta ini sampai disendirikan dari salat 5 waktu? Karena salat wusta ini menentukan salat-salat yang lainnya, Bu. Dan pahalanya paling besar kalau dilakukan dibandingkan salat-salat yang lainnya. Jadi kalau salat zuhur, asar, salat zuhur ataupun tapi kalau seandainya subuh dan asar itu pahalanya 2. Jadi yang mencatat 2 malaikat. Kalau zuhur yang mencatat 1 malaikat, maghrib yang mencatat 1 malaikat. Kalau asar dengan subuh itu 2 malaikat yang mencatat. Malaikat malam dan malaikat siang. Karena Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika. Malaikatul laili wa malaikatun nahar. Telah menugaskan beberapa malaikat, ada yang ditugaskan di malam hari mencatat amalan di malam hari. Ada yang malaikat ditugaskan di siang hari mencatat amalan baik di siang hari. Dan di siang hari itu ibu ngapain aja? Silaturahim, jenguk orang sakit, mengucapkan kalimat santun, berzikir, membaca Quran. Pokoknya amalan apalah di siang hari. Itu dicatat oleh malaikat siang hari. Atau mungkin di malam hari, ibu tahajud, ibu witir, baca Quran, ibu wudu, ibu zikir, itu dicatat oleh malaikat yang ditugaskan mencatat kebaikan di malam hari. Lah 2 malaikat ini, Bu, baik yang malaikat ditugaskan di malam atau di siang hari, itu bertemunya di 2 salat, Bu. Pertama salat asar, yang kedua salat subuh. Itu pertemuan 2 malaikat tadi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada 2 malaikat ini, "Ma taraktum ibadi?" Apa yang kau tinggalkan? Sedang apa hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datang, mereka sedang salat, kami tinggalkan, mereka sedang salat. Artinya kami datang, mereka sedang salat asar. Dan kami tinggalkan, mereka sedang salat asar. Kemudian malaikat satunya yang bertugas di malam hari juga ngomong, kami tinggalkan, mereka sedang sholat subuh, kami datang, mereka sedang sholat subuh, dan kami tinggalkan, mereka sedang sholat subuh. Jadi sholat subuh itu sholat yang dicatat 2 malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Inilah kenapa disebut sholat wusta. Adapun sholat asar disebut sholat wusta karena berdasarkan nas hadis. Adapun subuh juga disebut sholat wusta karena sholat subuh itu tidak ada gandengan jamaknya. Yang ada gandengan jamak itu kan kalau zuhur dengan asar, Bu. Itu gandengan jamak namanya. Bisa takhir, bisa takdim kan, Bu. Kemudian maghrib dengan isya. Bisa takhir, bisa takdim. Ini kalau subuh ini dia jomblo, Bu. Dia tidak bisa ditarik ke atas, nggak bisa ditarik ke bawah. Tidak bisa dia dijama dengan isya. Nggak bisa pula dijama dengan duhur dia sendiri. Sholat yang nggak bisa dijama itu ya itulah subuh, makanya disebut tengah-tengah, disebut wusta. Jadi inilah diantara keistimewaan sholat subuh itu karena dia sholat wusta, sholat yang diistimewakan. Apalagi Nabi SAW mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Jadi 1 hari itu akan dilindungi. Dilindungi dari apa? Dari apa saja yang membahayakan ibu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 barad, maka dia dipastikan masuk surga.
Apa dua barot di sini? Maka Rasul mengatakan salat subuh dan salat asar. Lihat, orang yang menjaga salat subuh itu ada jaminan surga. Karena memang tidak semua orang yang bisa melaksanakan subuh. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu salat subuh. Orang munafik itu kalau bangun sudah terbit matahari, ya, karena berat untuk melaksanakan subuh itu. Apalagi subuh itu kalau dilaksanakan, Bu, itu bisa menjadikan waktu yang sangat berkah bagi kehidupan kita, karena malaikat sedang turun dan menyaksikan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Makanya Rasulullah SAW itu biasa memanjangkan bacaan di sholat subuh. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, Rasul itu sedang atau singkat. Kalau kayak maghrib itu kan singkat, isya sedang, subuh ini panjang. Rasul biasanya kalau sholat subuh itu tidak kurang dari 100 ayat dia baca, Bu. Nah, ibu biasakan subuh itu agak panjang. Ustaz gak ada hafalan, cuman ini aja juz amma. Ya gak apa-apa juz amma. Ibu baca inna a'tayna, nah, nanti selesai baca kulhu, nah, selesai baca al-falaq, kan itu, Bu, ya. Sambung-sambungkan aja lah. Nah, supaya lebih panjang lagi. Apalagi kalau ibu bisa An-Naba, oh itu luar biasa, Bu. Ya, oh nggak bisa Ustaz, lam yakunil aja terbolak-balik saya. Ya nggak apa-apa, yang pendek-pendek saja, karena sholat wajib itu tidak boleh memaksakan bacaan, Bu. Karena ada orang yang memaksakan bacaan sampai pegang mushaf, nggak boleh. Bolehnya sholat pegang mushaf itu hanya sholat sunnah. Ibu kalau tahajud pengen lama, nggak banyak hafalan, boleh pegang mushaf. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh, Bu, karena ada perintah dari Allah dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari yang mudah yang kau hafal dari Quran. Jangan memaksakan. Kalau ibu hafalnya inna a'tayna, ya sudah inna a'tayna saja. Nggak usah sok-sokan Al-Baqarah, ya. Hafal pun tidak. Ya, jadi ini yang harus dipahami tentang keutamaan salat fajar ini. Apalagi salat fajar ini, itu waktu yang sangat diberkahi karena sudah masuk waktu pagi. Nabi SAW sampai mengatakan dalam doanya itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Coba, waktu fajar itu waktu berkah, Bu. Waktu sangat berkah, dan keberkahannya akan terus sampai terbit matahari. Mulai dari menyingsing fajar sodik sampai terbit matahari, itu waktu sangat berkah. Jangan disia-siakan. Ya, karena di waktu itu rizki kita dirahasiakan. Maka jangan suka tidur di waktu setelah subuh, kecuali kalau memang malamnya begadang karena kerja, atau karena sakit, atau karena lelah, pegel-pegel, terpaksalah harus tidur setelah subuh, maka para ulama membolehkan, tidak ada dosa. Cuman kalau memang membiasakan tidur setelah subuh itu tidak baik. Ulama mengatakan makruh, tidak baik, dibenci. Karena itu waktu berkah. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang membiasakan meninggalkan begadang setelah subuh, artinya tidur, membiasakan tidur setelah subuh, itu akan dicabut keberkahan hidupnya, keberkahan keluarganya, keberkahan usahanya, semua berkahnya akan dicabut. Maka sayang gitu ya. Makanya orang yang biasanya melaksanakan subuh itu hidupnya akan tenang, ya, rumahnya akan senantiasa berkah. Berkah itu tidak mesti kaya, ya. Berkah itu ketenangan, anak-anaknya jadi soleh dan soleha, ya, kemudian rumah tangganya makin harmonis, dan begitu seterusnya kalau betul-betul satu keluarga itu melaksanakan sholat fajar. Karena berkah itu kan kebaikan yang menetap, Bu. Ya, tapi kan kebanyakan orang-orang tidak paham bahwa sholat fajar itu sholat yang penuh dengan berkah. Apalagi kalau cuaca bagus. Ini saya sering nasihati, ya di mana aja lah. Ya, termasuk keluarga saya juga saya sering nasihati, kalau habis subuh
Bukan hanya jangan tidur, bukalah tuh jendela-jendela tuh, biar masuk angin. Ya, angin soba namanya. Angin soba itu angin yang senantiasa menolong Rasul ketika perang. Kata Nabi SAW, nusirtu bis soba, aku senantiasa ditolong dengan angin subuh. Maka biarkan angin itu masuk, ya, supaya ya selain daripada masuk. Makanya kalau ibu lihat riwayat-riwayat tentang wanita-wanita di zaman Nabi yang ke masjid sholat jamaah itu tidak pernah ibu dapat di riwayatnya kecuali sholat subuh. Bukan berarti sholat jamaah bagi wanita selain subuh tak boleh, boleh, asal memenuhi syarat. Cuman kan maksudnya kalau kita melihat riwayat dari sahabiah wanita-wanita di zaman Nabi, kalau ke masjid itu hanya ada di sholat subuh. Kenapa? Setelah dijelaskan oleh para ulama, karena salah satu hikmahnya adalah riyadhiyah. Jadi wanita-wanita di zaman Rasul itu sekalian subuh itu sekalian olahraga. Mereka jalan kaki dari rumahnya ke masjid, kemudian jalan kaki dari masjid ke rumahnya sekalian olahraga, karena di situ ada angin sehat, angin yang menyegarkan yang disebut dengan angin sobah. Ini kalau cuaca bagus, Bu. Kalau cuaca hujan deras ya nggak usah ke masjid, hujan-hujanan kan, masuk angin nanti ya. Jadi ini diantara keutamaannya banyak sekali ya, sholat subuh itu. Saya rinci sajalah. Yang pertama, ya biar enak nulisnya, orang yang sholat subuh berjamaah. Ustadz gimana kalau nggak berjamaah? Kami kan wanita lebih di rumah. Ya sama, Bu, ibu sholat di rumah dengan bapak sholat di masjid itu hukumnya sama. Kata Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama minal laili kulli. Siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia menghidupkan separuh malam dengan salat. Siapa yang disusul dengan fajar berjamaah maka seolah-olah dia menghabiskan satu malam salat. Luar biasa, Bu. Jadi isya separuh, subuh separuh, kalau digabung berarti semua malam dia hidupkan untuk sholat. Maka jangan meninggalkan sholat jamaah. Bagi perempuan kan di rumah, Bu, minimal sholat tepat waktu supaya pahalanya sama dengan bapak-bapak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya disebutkan bahwa sholat subuh itu ada jaminan dari Allah. Kita dijamin oleh Allah keselamatan. Kemudian yang ketiga, nurun yaumal qiyamah, akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Makanya kan doa yang diajarkan Rasul kalau kita berjalan dari rumah menuju masjid itu, apa doa yang diajarkan Rasul itu? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'alni sam'i nuran waj'alni fi basari nuran waj'alni min khalfi nuran wa min amami nuran waj'alni min fawqi nuran, dan seterusnya. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, lisanku cahaya, telingaku cahaya, pemandanganku cahaya, di belakangku cahaya, di depanku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Jadikan aku jadi cahaya. Jadi doa-doa orang-orang yang di zaman Rasul itu, Rasul mengajarkan doa itu minta cahaya. Makanya Rasul mengatakan basyiril masya'ina fi dzulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira tuh orang-orang yang jalan-jalan malam-malam itu ke masjid dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Maksudnya jalan-jalan malam-malam di kegelapan menuju masjid itu akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Maksudnya salat isya dan subuh, karena kan zaman dulu isya dan subuh itu gelap, Bu. Kalau zaman sekarang ialah banyak listrik. Kalau zaman dulu kan nggak ada listrik, betul-betul gelap isya dengan subuh. Makanya kenapa pahalanya luar biasa. Kemudian yang keempat, bahwa sholat subuh tadi saya sudah katakan mendapatkan dua catatan malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Kemudian juga lebih daripada itu, jangan lagi subuhnya, Bu, ya. 2 rakaat subuhnya saja yang disebut dengan rakaatai al-fajr itu, 2 rakaat fajar itu, Rasul mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Itu sholat sunnahnya, macam mana subuhnya? Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya, cemana pula sholat wajibnya, kan? Luar biasa, kan? Rugi orang yang meninggalkan sholat subuh itu.
Kemudian juga salat subuh ini mendatangkan rizki dan berkah, karena doa Rasul tadi yang disebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Kemudian juga dapat kabar gembira surga. Man shallal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua barad, maksudnya salat asar dan subuh, dijamin masuk surga. Kemudian dihindarkan dari sifat munafik. Karena yang berat salat bagi orang itu, orang munafik itu subuh dan isya. Berarti kalau ibu salat subuh terbebas dari sifat munafik. Bahkan bukan hanya itu, ibu terbebas dari kencing setan. Kencing setan. Kan ada sebuah hadis begini Bu, dari Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi seorang laki-laki ada di samping Nabi. Bertanya Rasul, ada seorang Abdullah bin Mas'ud, laki-laki maksudnya, Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang seorang laki-laki yang tidur sampai pagi, sampai bablas subuhnya. Apa kata Rasul? Dzakar rajul bala syaitanu fi udhuni. Orang itu sedang dikencingi setan telinganya. Coba Bu. Jadi orang yang tidak sholat subuh itu sedang dikencingi setan telinganya. Maaf ini Bu ya, seandainya telinga ibu dikencingi kawannya, marah nggak Bu? Marahlah, kurang ajar katanya. Masa aku dikencingi telinganya? Kok sama setan ibu tak marah? Ya. Hari-hari dikencingi kan orang-orang yang nggak pernah sholat subuh, kok nggak marah sama setan? Coba kalau orang yang ngencingi kan marah tuh. Artinya begini Bu, kalau orang ngencingi orang, apalagi telinga, itu kan bagian daripada kepala, itu kan menghina namanya Bu. Lah berarti hari-hari dihina setan kok tak marah dia? Nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi dia sedang dihinakan setan. Berarti orang yang bangun subuh, dia sudah menghilangkan kehinaan setan. Ada yang memaknai seperti itu. Makna yang kedua, dikencingi setan, artinya telinganya disumpel oleh kencing setan sehingga susah mendapatkan nasihat. Maka lihat Bu, orang-orang yang degil kalau nasihati itu berarti subuhnya masalah tuh. Ya, karena kesumpel tuh itu sama kencing setan, nasihat pun tidak masuk. Ya. Jadi hidayah ditutup di telinganya, naudzubillah. Ya, termasuk juga jelek jiwanya. Orang yang meninggalkan subuh itu pasti jelek jiwanya, dan kehidupannya pasti banyak masalah yang tidak tahu apa sebabnya. Karena ada hadis Muslim yang mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati rasi ahadikum id huwa nam thalatha uqadin. Jadi setan itu mengikat di tengkuk salah seorang di antara kalian ketika dia tidur 3 ikatan. Kemudian 1 ikatan setan akan memantra-mantrai dan mengatakan, nim alaika lailun tawil, tidur malam masih panjang. Padahal dah subuh tuh, setan masih saja nyanyi di telinga, tidur malam masih panjang, tidur malam masih panjang. Padahal alarm itu semua udah bunyi, tetap dia tidur. Dia kena tuh sama setan itu kan, dihipnotis ketika tidurnya. Tapi kalau orang bangun sebelum subuh, apa kata Rasulullah? Kalau dia berzikir, hilang 1 ikatan. Kalau dia wudhu, hilang 2 ikatan. Kalau dia sholat, hilang 3 ikatan. Semua hilang. Di pagi hari dia akan nasyid. Ya, nasyid itu artinya semangat. Thayyibun nafsi, jiwanya akan baik. Wa illa asbah khabithun nafsi kaslan. Kalau tidak, hatinya busuk dan dia pemalas. Akan banyak masalah. Ya. Jadi intinya bahwa inilah diantara keutamaan sholat subuh. Adapun keutamaan sholat duhur, kita lihat keutamaan sholat rawatib qobliyah ba'diyahnya. Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan dari Nabi SAW, man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha lam tamassahun naru. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, neraka tidak akan menyentuhnya. Subhanallah. Kalau qobliyah ba'diyahnya saja, seseorang yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, tidak akan tersentuh api neraka. Macam mana dengan duhurnya? Kita melihat keutamaan sholat sunnahnya dulu ya. Macam mana dengan duhurnya? Ya, luar biasa Bu. Ya, jadi bahkan disebutkan dalam hadis itu,
Man shalla fi yaumin wa lailatin itsnatai asyrata rakaatan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang menjaga dalam sehari semalam itu 12 rakaat, maka akan dibangunkan padanya sorga. Lah 12 rakaat itu salah satunya qobliyah duhur dan ba'diyahnya. Ya, dijanjikan Allah akan bangunkan satu istana di sorga, subhanallah. Ya, setiap hari. Ya, ini duhurnya. Kemudian kita masuk asarnya. Asarnya tadi saya sudah singgung sedikit. Ya, dan bisa ditambah kenikmatan di sorga itu, Bu. Yang paling tinggi adalah melihat Allah. Itu yang paling tinggi. Kalau seseorang bisa dan mampu melihat Allah, maka itu kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan sorganya itu sendiri. Sorga enggak seberapa nikmatnya dibandingkan kita memandang wajah Allah. Lah salah satunya Rasul mengatakan, "In istata'tum an taghlibu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Jadi kalau kalian ingin melihat Allah dan kalian bisa untuk mengalahkan hawa nafsu sehingga kalian bisa sholat sebelum terbit dan sebelum terbenam, artinya subuh dengan dengan asar, maka lakukanlah. Kata ulama mengatakan inilah diantara keutamaan sholat asar, akan dihadiahi bisa melihat Allah kelak pada hari kiamat, dan ini kenikmatan yang luar biasa. Cukup hadis ini saja sudah menjelaskan betapa agungnya salat asar itu. Apalagi asar tadi saya katakan salah satu daripada salat wusta. Ya, buru-buru aja Bu, karena saya ada kajian juga di Al-Falah. Kemudian salat maghrib, ya, salat maghrib. Nabi SAW ketika bicara soal maghrib, maghrib ini salat yang luar biasa, salat yang paling dicintai Allah. Kenapa solat maghrib itu solat yang paling dicintai Allah? Karena solat satu-satunya yang ganjil bilangannya itu maghrib. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang ganjil itu maghrib kan Bu? 3 dia. Ya, makanya disebutkan solat maghrib itu adalah witirnya siang. Jadi solat maghrib itu witirnya siang. Jadi setelah asar, antara malam dengan siang, pertengahannya kan maghrib. Lah itu disebut witirnya siang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil-ganjil. Lah salat maghrib itu salat ganjil, karena 3 kan, 3 rakaat. Dan Allah sangat suka dengan yang ganjil-ganjil. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tazalu ummati alal fitrah ma lam yuakhirul maghriba hatta tashtabikan nujum. Manusia, umatku kata Rasul, akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka melaksanakan maghrib. Ya, selama mereka melaksanakan maghrib, maka manusia akan di atas kejayaan. Coba bayangkan, dalam riwayat sampai mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai bintang muncul. Artinya sholat maghrib itu disegerakan Bu. Teng azan, cepat sholat, jangan sampai muncul bintang. Kenapa? Karena akan tasyabuh dengan ibadahnya ahli kitab. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan apa? Manusia ini, maksudnya umatku kata Rasul, akan senantiasa di atas kejayaan. Artinya akan jaya, tidak mudah dikalahkan musuh-musuhnya selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai bintang muncul. Lalu apa kejayaan dengan maghrib? Karena sholat maghrib itu menyelisihi ahli kitab, dan dalam penyelisihan itu ada kejayaan. Dan yang terakhir, sholat isya, jelas tadi kalau sholat isya berjamaah dia akan mendapatkan setengah malam dia habiskan untuk sholat malam gitu ya. Dan kalau ditambah dengan subuh berarti 1 malam suntuk dia gunakan untuk sholat. Bahkan orang yang menjaga sholat isya maka dia akan terbebas dari sifat nifak, dan orang yang menjaga sholat isya itu sama mendapatkan separuh sholat
malam. Inilah diantara keutamaan secara umum salat 5 waktu dan keutamaan khusus salat 5 waktu. Wallahu a'lam.